Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema sikap ma'rifatullah ketika mendapat bencana. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah, yang maknanya bertakwa kepada Allah. Ma'rifat atas syariat Allah, yaitu peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bab yang halal dan yang haram. Ma'rifat kepada asma-asmanya atau nama-namanya, ma'rifat kepada sifat-sifatnya atau karakter Allah, dan mengenal af'alnya atau perbuatan Allah, tentang tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan. Kali ini khusus saya membuat kajian yang berkaitan dengan bencana, karena sekarang ini seringkali dunia di dalam berita itu banyak mensyiarkan bencana-bencana di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mana itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kejadian itu bisa kita jadikan sarana beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tujuan jin dan manusia itu diciptakan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, ibadah itu tidak hanya sebatas sholat, puasa, Ramadan, zakat, ibadah haji jika mampu, melainkan seluruh gerak diam, seluruh alam ciptaan Allah itu bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, video ini saya buat agar memahami bagaimana sih sikap makrifat kepada Allah itu ketika mendapat bencana. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa tahapan menuju makrifat itu harus berilmu dulu, yang mana kalam itu sudah Allah sampaikan kepada salah satu walinya. Nah, Anda yang belum mengetahui bisa simak video sebelumnya. Nah, perkaitan dengan kalam hakikat dari Allah bahwa sebelum menuju makrifat itu harus berilmu. Ilmu yang dimaksud itu adalah tentang ilmu syariat. Syariat itu adalah peraturan bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita di dalam beribadah harus memiliki ilmu, kalau tidak amal kita bisa tertolak, karena nanti berujung kepada berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya di dalam hadis riwayat Muslim, orang yang sudah beramal, dermawan, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orang alim, ahli ilmu agama, orang yang sudah mati syahid di medan perang melawan orang kafir yang memerangi Islam, itu semuanya beramal namun berujung ke neraka. Karena apa? Karena ternyata tujuan di dalam hatinya itu selain Allah, ingin dipuji manusia. Akhirnya mereka masuk neraka karena telah berbuat syirik atau mempersekutukan Allah secara khafi, secara tersembunyi. Oleh karena itu harus mengingat firman Allah di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang tidak mengetahui. Setelah kita mengetahui firman Allah tentang harus mengikuti syariat di dalam beribadah, begitu juga ketika kita mendapatkan bencana keburukan seperti hanya banjir, gempa bumi, atau misalkan LPG yang di berita sekarang itu lagi berebutan, stoknya sedikit, terjadi kericuhan. Nah, misalkan Anda itu adalah salah satu orang yang mengalami bencana-bencana tersebut, hal-hal yang tidak mengenakan, maka harus mengikuti syariat di dalam merespon ujian keburukan tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa kita itu hidup pasti diuji oleh keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.
Begitu juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, semua firman Allah tersebut tentang ujian itu ada tujuannya. Kita hidup ini kan dianjurkan untuk beribadah. Beribadah itu ada ujiannya dengan kebaikan dan keburukan. Dan ujian tersebut adalah untuk mengetahui mana-mana orang yang benar keimanannya dan mana-mana orang yang berdusta keimanannya kepada Allah. Hal itu Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kalau misalkan kita itu benar-benar beriman akan asma Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bijaksana, yang tidak mungkin berbuat zalim kepada seluruh hamba-hambanya sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, seperti itu, tidak berbuat zalim sedikit pun kepada kita. Justru kita lah yang seringkali berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Kita berbuat melampaui batas, kita melanggar syariat, seringkali berbuat dosa siang dan malam. Nah, itu adalah perbuatan zalim kepada diri kita sendiri yang akhirnya nanti akan kembali kepada kita dampaknya. Kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim adalah hakikatnya kita itu tidak bersyukur, kita mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana ancaman Allah itu sudah difirmankan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, supaya diketahui ketika Allah itu melihat bahwa kita telah melakukan dosa, Allah itu sayang kepada kita dengan memberikan musibah supaya dengan musibah itu kita dihapuskan dosanya. Karena apa? Kita ditunggu-tunggu untuk mengimbangi perbuatan dosa itu dengan beramal soleh, kita nggak kunjung cepat melakukan perbuatan amal soleh, yang mana amal soleh itu bisa menghapuskan dosa. Akhirnya apa? Karena sudah terlalu santai dengan dosa-dosa kita, setiap hari makin menumpuk, tidak sadar-sadar, akhirnya Allah memberikan ujian. Ya, karena ujian tersebut adalah penghapus dosa, wujud dari perhatian Allah kepada kita, supaya nanti ketika kita wafat tidak membawa dosa sama sekali. Hal ini sudah sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, tidaklah keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, sakit hati, dan kesusahan yang menimpa seorang muslim sekalipun tusukan duri yang diterimanya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosanya dengan itu. Nah, kalau orang awam mendapatkan musibah, bencana, yang seringkali disalahkan adalah orang yang berbuat kejahatan itu. Memang benar, orang berbuat jahat itu salah dari sudut pandang Allah. Tapi untuk diri orang yang dapat musibah itu, dengan sikap ma'rifatullah, itu harusnya melihat dirinya sendiri kepada Allahnya. Nah, itu karena berkaitan dengan pribadi, bukan berkaitan dengan orang yang menghinakan agama. Oleh karena itu kita harus mengingat firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, jadi sikap ma'rifatullah ketika kita mendapat bencana, kita harus mengetahui, iya Allah katanya tidak zalim, berarti sayalah yang seringkali berbuat zalim, cuman gak sadar-sadar, makanya diberi bencana. Dengan bencana ini aku dihapuskan dosa, tapi syaratnya harus bersabar atau ridho. Nah, kalau misalkan tidak ridho, maka Allah murka. Nah, itulah yang dikatakan Sultan Aulia, orang banyak
orang diazab berlipat-lipat karena keluh kesahnya. Karena berkeluh kesah itu bukan sikap ma'rifatullah, itu menentang Allah. Karena Allah Maha Bijaksana, pasti memberikan keputusan terbaik, tidak mungkin salah. Justru kitalah seringkali salah tapi nggak sadar-sadar. Seperti itulah sikap ma'rifatullah ketika mendapat bencana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.